Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala atau yang sering disingkat Muspusdirla. Museum ini berisikan benda-benda koleksi sejarah, sebagian besarnya berupa pesawat terbang yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Lokasi museum ini masih berada di Komplek Pangkalan Udara atau Lanut Adi Sucipto. Sebelum dipindahkan ke Jogja, museum yang juga dikenal dengan Museum Pesawat Terbang ini berlokasi di Jakarta Pusat. Pada 29 Juli 1978, museum ini akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta. Karena pada tahun 1945 sampai dengan 1949, Yogyakarta merupakan tempat lahirnya dan pusat perjuangan TNI AU. Selain itu, saat itu Yogyakarta menjadi tempat penggodokan para taruna TNI AU sebagai calon perwira. Di lobi sisi kanan ruang utama ini, pengunjung bisa membaca sejarah singkat gedung museum. Sebelumnya, gedung museum ini merupakan gedung pabrik gula Wonocatur peninggalan Belanda. Di ruang utama ini kita bisa membaca tentang sejarah, profil dan peran TNI AU beserta foto Kepala Staf Angkatan Udara atau KASAU dari masa ke masa. Bahkan, saya juga bisa mengetahui profil para KASAU dari TV layar sentuh ini. Begitu juga dengan profil tokoh-tokoh perintis TNI AU dan pelaku operasi udara pertama yang dapat dibaca secara detail lewat LCD layar sentuh yang disediakan. Informasi lengkap tentang lambang dan arti TNI AU Swabuana Paksya juga turut dipajang di ruang utama ini. Simak terus vlog ini sampai akhir karena saya akan menyusuri dan mengulas Museum Dirgantara Mandala ini sampai tuntas. Tersedia juga LCD yang menampilkan detail sejarah pembentukan TNI Angkatan Udara di masa yang lampau, jadi cukup canggih dan pengoperasiannya juga relatif mudah. Layar sentuh yang pengoperasiannya relatif mudah ini sangat membantu pengunjung yang tertarik menelusuri informasi lebih jauh tentang tokoh-tokoh perintis TNI Angkatan Udara. Ada satu lagi layar sentuh yang juga tak kalah menarik karena menampilkan koleksi alutsista atau alat utama sistem persenjataan berupa pesawat, helikopter, rudal, dan radar yang terletak di dalam dan halaman luar museum. Sebagai contoh, saya mencoba untuk menemukan informasi detail tentang koleksi pesawat N250 Gatot-Kaca yang menjadi bagian dari museum ini sejak Agustus tahun 2020. Pesawat ini dirancang dan diprakarsai oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Selain mendapatkan informasi dari layar sentuh, pengunjung juga bisa memindai kode respons cepat atau QR Code yang biasanya ditampilkan di papan informasi setiap koleksi. Oke, saatnya kita lanjut memasuki ruang kronologi. Bagi bangsa Indonesia, kiprah pesawat Cureng di awal kemerdekaan sangat penting. Karena pada 27 Oktober 1945, TNI AU berhasil menerbangkan pesawat beridentitas merah putih untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan,
pesawat produksi Jepang ini banyak ditemukan di Pangkalan Udara Maguwoharjo, sekarang disebut Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Penerbangan uji coba pun dilakukan pada 27 Oktober 1945 di Pangkalan Udara Maguwoharjo. Adi Sucipto berhasil menerbangkan salah satu dari 3 pesawat Cureng yang telah diperbaiki di Lanut Maguwo. Untuk mengenang jasa para perintis TNI AU pada masa awal kemerdekaan inilah, maka setiap tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional. Selanjutnya akan saya sampaikan profil singkat beberapa tokoh perintis Angkatan Udara Republik Indonesia. Hussein Sastranegara adalah salah satu tokoh perintis TNI AU. Ia gugur bersama Rukidi, juru teknik pesawat, setelah pesawat Chukyu yang dibawanya jatuh dan terbakar di Kampung Gowongan Lor, Yogyakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada 26 September 1946. Iswahyudi gugur di Tanjung Hantu, Malaysia pada 14 Desember 1947. Pesawatnya Avro Encen RI-003 jatuh saat diterbangkannya bersama Abdul Halim Perdana Kusuma. Mereka berdua menerbangkan pesawat RI-003 itu ke Thailand untuk negosiasi pembelian senjata dan pesawat untuk perjuangan Republik Indonesia. Karena kala itu Belanda menerapkan blokade ketat atas Indonesia. Abdul Halim Perdana Kusuma gugur bersama Iswahyudi saat menerbangkan pesawat RI-003 dari Thailand menuju Indonesia. Saat itu istrinya sedang hamil muda dan kelak sang putra mengikuti jejak ayahnya menjadi prajurit TNI AU sebagai penerbang di Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Adi Sumarmo adalah perwira yang memiliki keahlian sebagai flight radio operator dan pernah bertugas sebagai anggota Radio Telegrafis Udara The Netherlands East Indies Army Air Force. Ia menjadi salah satu dari 3 perintis AURI yang gugur dalam peristiwa jatuhnya pesawat udara Dakota VT CLA yang ditembak oleh pesawat udara Belanda pada 29 Juli 1947. Abdul Rahman Saleh adalah pahlawan nasional multitalenta karena menguasai banyak bidang dan menjadi tokoh Radio Republik Indonesia, penerbang, olahraga, dan bapak fisiologi kedokteran Indonesia. Ia gugur dalam peristiwa jatuhnya pesawat udara Dakota VT CLA yang ditembak oleh 2 pesawat Belanda pada 29 Juli 1947 dalam penerbangan pulang dari India dan Singapura membawa bantuan obat-obatan. Adi Sucipto berperan sebagai salah satu pendiri Sekolah Penerbang Maguwo yang menjadi salah satu cikal bakal Sekolah Penerbang TNI AU. Setelah 17 Desember 1945, ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf AU 2 di bawah Kepala Staf AU Komodor Suryadi Suryadharma. Pada 10 September 1946, ia juga mempelopori berdirinya Sekolah Teknik Udara di Pangkalan Udara Mauspati yang kini disebut Pangkalan Udara Iswahyudi. Ia membuat pesawat pertama all metal dan fighter Indonesia yang dinamai Si Kumbang. Ia juga mempersiapkan produksi F-27. Pada 21 Maret 1966, Nurtanio gugur ketika menerbangkan pesawat buatan Cekoslovakia yang direncanakan akan digunakan untuk penerbangan keliling dunia. Di ruang kronologi 2 ini, pengunjung bisa membaca detil peristiwa serangan udara pertama oleh TNI AU di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa yang saat itu masih dikuasai Belanda.
Display peristiwa ditembaknya pesawat Dakota juga dipajang di ruangan ini. Nanti kamu bisa melihat info lebih detail tentang peristiwa Dakota VT CLA. Selain itu, kamu juga bisa melihat beberapa koleksi bersejarah, antara lain sejarah awal mula terbentuknya Garuda Indonesian Airways yang disingkat GIA, perintisan Jabatan Kesehatan TNI AU, sejarah pasukan Garuda Mulia dalam Perang Gerilya melawan Belanda, dan peran radio Auri Pelayan Gunung Kidul DIY. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda, pada pukul 1 siang tanggal 29 Juli 1947, pesawat India Dakota VT CLA yang disewa oleh pemerintah Indonesia meninggalkan Bandar Udara Singapura dengan membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya. Sumbangan ini dimaksudkan guna membantu perjuangan bangsa Indonesia. Ketika akan mendarat di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta, tiba-tiba pesawat Dakota diserang oleh 2 buah pesawat Kitty Hawk Belanda. Pesawat yang tidak bersenjata itu kena dan terbakar, kemudian jatuh terbelah 2 di persawahan Desa Jatiarang dekat Ngoto, Kabupaten Bantul. Semua awak pesawat gugur dan hanya 1 penumpang yang selamat, yaitu Abdul Ghani Handono Cokro. Para korban yang gugur terdiri dari 4 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia. 3 di antaranya merupakan tokoh TNI AU, yaitu Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Officer Muda Udara Adi Sumarmo. Selanjutnya, saya akan masuk ke ruang pahlawan dan seragam untuk melihat-lihat berbagai koleksi seragam yang pernah digunakan oleh pahlawan TNI AU dan institusi TNI AU sejak tahun 1945 hingga saat ini. Di sini, pengunjung dapat mengetahui tentang berbagai jenis pakaian seragam yang biasa dipakai oleh para karbol, prajurit, dan staf TNI AU. Macam-macam pakaian dinas seperti pakaian dinas upacara PDU, pakaian dinas harian lapangan PDHL, pakaian dinas pesiar PDP, pakaian dinas drum band PDD, pakaian dinas olahraga POR, dan seragam khusus terbang dipamerkan dan dipajang di ruangan ini. Demikian jelajah Museum Dirgantara Mandala untuk episode pertama. Nantikan kelanjutan menjelajah Museum Dirgantara Mandala pada kesempatan berikutnya. Saya berjanji akan mengupload vlog episode kedua secepat mungkin.